Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah perdata menjelaskan, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas akhir. Nah, judul dari proyek kami yaitu aplikasi penjadwalan proyek menggunakan Priority QA dan HSP. Next. Ini ada Oke, saya, Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM akhir 3042. oke. Dan di sini ada saya, Ahmad Ilyas, dengan nomor 3049. Saya Paulus Aditya dengan NIM akhir 3052. Oke, next. Oke, Oke, di sini aplikasi kami bernama Planner, yang dimana aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan rencana pembangunan proyek melalui penerapan teknologi informasi. Nah, dengan menggabungkan struktur data keyword priority dan stable, tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan solusi yang cerdas dalam perencanaan, pengelolaan prioritas rencana, dan juga pelaporan progres proyek. Jadi aplikasi ini seperti sistem informasi dalam mengelola rencana dalam pembangunan suatu proyek. Oke, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini kami menggunakan beberapa sumber data, salah satunya yaitu Priority Queue. Eh, Priority Queue adalah struktur data linier yang mirip dengan queue atau antrian, namun setiap elemennya memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas lebih tinggi akan diproses sebelum elemen dengan prioritas lebih rendah. Ada beberapa keuntungan dari menggunakan rule data ini, yaitu akses cepat dengan ke elemen prioritas tinggi, penjadwalan sumber daya, dan manajemen antrian yang lebih optimal, serta untuk fitur searching akan lebih optimasi lah untuk fitur pencarian ya. Mungkin next. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita menggunakan hash table atau function hash ini. Jadi hash table ini adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai. Dan fungsi hash ini digunakan untuk mengonversi kunci menjadi indeks dalam tabel, memungkinkan akses data dengan waktu konstan. Nah, jadi keuntungannya memakai hash function dan table ini adalah pencarian yang efisien. Karena pencarian yang efisien ini dapat digunakan untuk membuat indeks atau alamatnya dalam kumpulan data. Jadi pencarian elemen ini kompleksitas waktu yang konstan. Terus yang kedua ini ada kecepatan akses. Kecepatan aksesnya juga menjadi lebih cepat. Pengelolaan data terdistribusi dan integritas data. Baik, di sini kami memiliki kode untuk struktur data priority queue. Kita menggunakan kelas priority queue untuk membuat konstruktornya yang akan nanti dieksekusi pada program. Yang pertama ada dev init pasti, yaitu untuk menginisialisasi struktur data. Kemudian ada dev is empty, ini untuk mengecek apakah struktur data priority queue-nya ada isinya atau belum. Jika belum atau masih kosong, maka dapat diisi dengan eh, eksekusi-eksekusi yang ada. Kemudian ada dev enqueue dengan parameter self dan elemen priority. Fungsinya yaitu untuk menambahkan elemen dengan prioritas ke dalam antrian. Jadi dengan priority queue ini kan konsepnya seperti antrian, namun yang didahulukan yaitu yang lebih prioritas dengan eh, kapasitas yang lebih besar yang didahulukan. Di sini ada pengondisian, yaitu jika eh, is empty, jika kelas self is empty, jika kosong maka self queue append atom maka dapat ditambahkan. Jika tidak maka insert sama dengan false. Kemudian jika melakukan pengulangan untuk mengecek panjang dari queue-nya,
if IC ini kan kita menggunakan modul ice cream, jadi IC priority lebih dari, nah ini pengkondisian untuk mengecek bobot dari kedua queue yang akan ditekan. Oke, lanjut yaitu def queue, yaitu def deq untuk menghapus dan mengembalikan elemen dengan prioritas tinggi. Jadi fungsinya yaitu untuk menghapus elemen yang memiliki prioritas tinggi yang didahulukan untuk dihapus. Kemudian ada def pick, mengembalikan elemen dengan prioritas tertinggi tanpa menghapusnya. Jadi ini hampir sama dengan deq, namun di sini tidak menghapusnya, namun hanya mengembalikan elemen dengan prioritas tinggi yang ada pada data queue-nya. Kemudian ada def float data untuk menyimpan queue-nya. Kemudian ada def get data, yaitu untuk mengembalikan nilai dari elemen yang memiliki kunci yang sama dengan parameter. Fungsinya yaitu untuk jika kunci kan jika data di dalam self queue yang kita deklarasikan di awal, jika sama dengan E maka akan menambahkan nilai. Jika tidak maka ada error yang menampilkan yaitu queue-nya tidak terdeteksi. Kemudian ada def get all self, yaitu untuk mengembalikan semua data, def edit untuk mengganti value yang ada pada priority queue-nya. Kemudian ada def remove, menghapus elemen dengan kunci yang sama dengan parameter. Mungkin itu untuk priority queue. Ini bisa lanjut. Oke, di sini adalah penggunaan struktur data stable. Jadi ini adalah codingan yang kami pakai, yaitu saya akan menjelaskan di sini ada kelas stable dan kita membuat dev init ini sebagai inisialisasi dengan size itu 100 size-nya. Jadi stable-nya itu nanti akan ada kolom 100-nya itu. Nah, di sini ada hash function. Nah, fungsi hash ini menggunakan algoritma DJB2, jadi untuk mengubah key menjadi indeks dalam table. Terus setiap karakter dalam key ini melakukan perhitungan hash. Ya, hash value itu. Dengan rumus hash value kali 33, terus angkat org char itu, dan return hash value modulus self size. Self size-nya itu kan tadi 100 ya, ada 100. Nah, di sini dev insert. Dev insert ini digunakan untuk menambahkan key dan details ke hash table. Kita harus memanggil hash function untuk mendapatkan indeks. Lalu memasukkan details ini ke dictionary pada indeks tersebut dengan key sebagai key-nya. Lalu ada def get self itu. Di sini tuh kita mencari details berdasarkan key. Dan di sini juga kita memanggil hash function untuk mendapatkan indeks. Nah, di sini kita ini if slot is not known ini itu untuk memeriksa apakah slot pada indeks tersebut ada dan key-nya juga ada di dalamnya. Jika tidak ditemukan, maka muncul key error atau key not found. Lalu di sini ada def remove. Remove ini fungsinya untuk menghapus key dan detail dari hash table. Nah, sama seperti tadi, kita memanggil hash function tadi untuk mendapatkan indeks, lalu if key ini memeriksa lagi apakah key ini ada dalam slot hash table tadi. Jika tidak ditemukan, maka menghapus key dan detail dari dictionary tersebut. Nah, jika tidak ditemukan juga akan memunculkan ini key not found. Nah, di sini juga ada defloat data. Ini fungsinya itu buat memuat data dari dictionary data ke hash table, dari database ke hash table. Dan di sini juga ada update self size dan self table ini dengan nilai dari data. Get all itu mengembalikan seluruh elemen dalam hash table. Terus setiap slot dalam hash table dan setiap key-nya mempunyai pasangan di dalamnya, dalam ini. Lalu di sini ada set status. Set status ini digunakan untuk mengubah status untuk key tertentu.
Di sini dipanggil lagi indeks self hash function itu memanggil untuk mendapatkan indeks, lalu memeriksa slot apakah pada indeks tersebut ada key di dalamnya. Jika tidak ditemukan, update nilai status tersebut untuk key tersebut, dan jika tidak ditemukan, trace error atau key error. Baiklah. Ini setelah menggunakan struktur data kedua struktur data tersebut, ada yang namanya operasi dengan database untuk menghubungkan antara struktur data dengan database yang akan ada kita gunakan. Itu kita akan membuat kelas model, di mana kita akan menginisialisasikan beberapa dari kelas priority queue dan stable tadi, yaitu akan disimpan pada file save/db.json, di mana penempatan path-nya yaitu di situ untuk file database-nya. Terus ada dev load file, yaitu mengambil data yang sudah disimpan dalam file tertentu. Ini menggunakan R atau read with open self file R as load data. Kemudian datanya diambil yaitu json.load. Kemudian qplan load data. Ini mengambil dari kelas queue priority dan stable-nya tadi untuk mengambil datanya. Kemudian setelah diambil datanya, yaitu kita menyimpannya dengan menggunakan dev save file dalam bentuk dictionary dalam file JSON yang telah kita buat nantinya. Gunakan open atau write. Kemudian ada dev add data untuk menambahkan data dalam antrian rencana dalam data S. Oke, kemudian ada dev data queue data, get data, dev. Kemudian all data queue, self queue plan get all. Jadi di sini akan mengambil semua rencana dari priority queue-nya dan dari mengambil data dari stable-nya. Kemudian kita simpan pada variable resulting. Dan ada perulangan, kemudian kita append atau ditambahkan dengan beberapa parameter judul, deskripsi, status, dan prioritas. Ini yang akan ditambahkan pada aplikasi kita nantinya. Kemudian ada beberapa fungsional programming di sini, yaitu menggunakan sort. Kita urutkan menggunakan sorted result ke lambda x prioritas. Nah, jadi prioritas yang dari priority queue-nya itu kita urutkan sesuai prioritas skala prioritasnya. Ini ada tambahan atau lanjut? Oke, ini aku ya. Oke. Oke. Nah, di sini di dalam kelas models ada di kelas models juga ada function get hash data yang dimana itu mengambil semua data yang ada di dalam hash table. Nah, seperti yang kita ketahui di ini tadi ada variabel data hash yang dimana menginisialisasi dari kelas hash table yang sudah dijelasin oleh tadi. Nah, di sini ada line 175, jika al kategori ini merupakan true, maka dia itu akan melakukan pengambilan data dengan bentuk list tersebut. Yang dimana dalam bentuk list tersebut ada judul, deskripsi, status, dan juga prioritas. Nah, untuk mengambilnya sendiri itu ada beberapa. Di sini untuk mengambil data di sini merupakan alpha table, yang dimana itu kita pada line 179 kita mengambil value-nya atau yang values, bukan values, pokoknya judul dari dictionary-nya itu mengambil dari situ. Dan di sini ada deskripsi dengan mana mengambil dari dictionary data dengan kolom deskripsi, begitupun selanjutnya di status dan juga di priority. Kemudian kita melakukan append, melakukan penambahan data result ke dalam list result. Kemudian setelah perulangan selesai, kita akan melakukan return result. Nah, di sini jika al kategorinya itu merupakan false, maka dia itu akan apa yang namanya itu ya, akan membagi beberapa kategori, yaitu seperti yang tertera ada beberapa kategori. Maksud dari kategori di sini adalah kategorinya itu apakah rencana ini, apakah proyek ini masih rencana, apakah proyek ini sudah berprogres, ataukah proyek ini sudah selesai dijalankan. Nah, di sini jika kita lihat pada line 194 ada sebuah ulangan di mana data in alias data di database table.
Nah, di sini kita melihat statusnya. Di sini status data list data status, oke, status di sini diambil. Lalu di sini datanya data resortnya kita juga merupakan dictionary sama seperti di line 178 ataupun sampai 183. Di sini dari line 202 sampai line 207 kita melakukan uh, filterisasi, yang dimana statusnya itu apakah rencana, progres ataupun selesai. Nah, di sini jika masing-masing rencana itu kemudian di append. Kemudian setelah itu kita akan melakukan return kategori. Next. Oke, jadi di sini kita menggunakan database dengan JSON. Di sini terdapat gambar adalah konsep antrean queue. Di situ ada data yang disimpan dalam hash table tersebut. Dan di situ ada size dengan 100 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi datanya ini ada maksimal 100. Dan di situ ada jadwal proyek inputan yang telah diinput oleh user dan menyimpannya dalam hash table tersebut. Oke. Mungkin di sini teman saya akan jelaskan running program dari aplikasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai running programnya. Eh, oke. Eh, Oke, bagaimana apakah sudah terlihat mengenai output dari program kami? Bagaimana? Sudah ya. Nah, di sini ada beberapa hal pada aplikasi kami, yaitu ada dua menu. Di sini ada beranda dan juga ada manajemen. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian beranda dulu. Pada bagian beranda terdapat uh, penampakan QA atau rencana yang masih belum dijalankan. Nah, di sini rencana di sini eh, menggunakan sudah juga priority QA untuk melakukan eksekusi. Di sini juga ada penampakan progres dan juga ada penampakan uh, project yang sudah selesai direncanakan. Yang semisal di sini kami akan melakukan eksekusi rencana. Di sini eksekusi rencana. Apakah adanya ya pada bagian B? Kenapa B? Karena priority dari gedung B ini, pembangunan gedung B ini merupakan 5, sedangkan pada pembangunan gedung A prioritasnya adalah 4. Sehingga yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah pembangunan B. Kita eksekusi rencana, apakah ya, yes, dan kita refresh, dan pembangunan gedung B sudah berganti apa namanya, sudah berganti statusnya, sehingga dia itu ada di pada project status progress. Oke, di sini kenapa ini cara kerjanya bagaimana jika kita lihat di running programnya. uh, mana, dibebaskan di sini ini di di dosen. uh, nah di sini seharusnya tadi di QA ini ada pembangunan dan kenapa tidak ada, karena itu sudah di pop, maksudnya itu sudah diambil. Nah, akan tetapi data di gedung B ini tidak dihapus, tetapi disimpan pada hash table, di data hash table, yang dimana data yang ada di hash table ini merupakan data yang paling mudah. Sehingga secara gampangnya, penjelasan gampangnya, setiap rencana itu disimpan ke dalam priority queue. Sedangkan jika project itu statusnya itu bukan rencana, maka dia itu akan disimpan di hash table. Ya, meskipun di dalam hash table ini kita menyimpan data dengan status rencana juga. Oke, jika kita kembali ke appnya, kita akan pergi ke manajemen, di mana kita akan membuat proyek baru. Misal, di sini adalah proyek pembangunan. Oke, dengan deskripsi di sini adalah deskripsi. Oke, dengan nilai prioritas kita tadi ingat pada proyek pembangunan A itu bernilai 4, maka kita akan aja deskripsi ini dengan statusnya adalah rencana. Kita simpan rencana berhasil tersimpan di antrian. Ketika kita pergi ke beranda, maka
kebangunan C akan berada di paling atas sesuai priority queue. Karena priority queue dari kebangunan C adalah bernilai 10. Oke. Nah, pada aplikasi kami juga eh, pada halaman manajemen juga ada edit rencana. Edit rencana ini seperti mengedit semua proyek yang dimiliki oleh si user. Di sini kita bisa melakukan edit deskripsi itu, kita tambahin uh, aja. Yang priority queue ini itu semester 10. Yang statusnya ini kita ubah rencana aja. Oke. Maka jika kita lihat deskripsi B akan muncul lagi yang terupdate. Saya akan menjelaskan mengenai hapus dari hapus rencana yang ada di dalam file aplikasi ini. Oke, kita bikin rencana dulu, misal menunjukkan dan prioritasnya untuk apa misal, kemudian dengan setting statusnya adalah rencana. Kita tentukan, kita pergi ke dalam dah, kalau sudah lihat, ini ada yaitu hello 1. Di sini, misal eksekusi rencana, ya, maka dia akan data progress, dia bertindak seperti apa. Tetapi di sini saya akan menghapusnya, yang dimana itu ada di manajemen, ada di page manajemen di edit rencana. Pada edit rencana kita akan menghapusnya, dan ya, apakah berhasil? Dan di sini terlihat bahwa tidak ada rencana yang disimpan. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin sekian demo program yang saya jelaskan. Di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari tugas akhir kami. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, priority QA itu memiliki suatu keunggulan dalam bidang kayak pencarian data, sehingga data yang dicari itu bisa lebih cepat. Dan di sini untuk penggunaan stable juga sama, yaitu untuk pencarian cepat juga dan efisiensi pencarian. Nah, kenapa kami menggunakan struktur data priority queue dan juga stable? Kenapa kami mengambil dua? Karena kami itu ingin membuat proyek yang lebih unik lagi. Akan tetapi tidak menggunakan struktur data yang di luar diajarkan oleh uh, dosen-dosen fasilitator. Nah, secara gampangnya, secara mudahnya, priority queue itu digunakan ketika ada rencana yang dibuat atau proyek itu masih dalam status rencana, sehingga proyek tersebut akan ditambahkan ke dalam priority queue. Dan di mana sedangkan untuk kegunaan dari Hastable sendiri itu untuk menampung semua data yang diinputkan oleh user. Sehingga meskipun data di dalam priority queue itu sudah dihapus, tetapi data sesungguhnya yang diinputkan oleh user itu masih tersimpan di dalam Hastable. Ya, mungkin itu sudah juga dari struktur data kami. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditambahkan dari kesimpulannya. Cukup ya? Oke. Mungkin dari sini sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila saya maupun teman-teman saya ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.